Baik, ketemu lagi ya pada pertemuan keempat untuk materi ya pembangkit tenaga listrik dan gardu induk ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, sistem tenaga listrik. Nah, sekarang kita bahas komponen utama ya dari sistem tenaga listrik adalah pembangkit tenaga listrik ya. Jadi komponen yang paling ujung ya, pangkal ya. Nah, ikut ya gambar dari macam-macam pembangkit ya. Ada PLTU ya, Python itu di Jawa Timur ya. Bentar. Ya, ini Python, ini PLTA ya, ini PLTU, ini PLTA di Sutami ya, ini PLTGU Gresik, PLTU Gresik, dan ini PLTU Perak ya. Ini Jawa Timur semua ini ya. Oke, pembangkit listrik ya, sudah definisinya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi merupakan suatu unit atau alat ya yang memproduksi gitu ya tenaga listrik gitu ya, sebagai sumber tenaga ya. Nah, ini jenis pembangkit tenaga listrik ya yang ada di Indonesia. Dibedakan dua jenis ya. Yang pertama adalah pembangkit termis ya, panas gitu ya. Yang kedua adalah non termis. Nah, kok ya, non termis ya. Yang termis ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga diesel, tenaga uap, tenaga gas dan uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Ini jenis pembangkit yang dalam prosesnya menghasilkan panas gitu ya. Yang kedua non termis, di situ ada PLTA, ada PLTMH ya, mikrohidro ya. Ini termasuk pembangkit ya, dalam prosesnya karena menggunakan air ya untuk menghasilkan tenaga listrik tanpa melalui proses panas gitu ya. Nah, pembangkit tenaga listrik ya, di sini yang menghasilkan gitu ya, pada pembangkit yang menghasilkan listrik itu adalah generator ya, dan tegangan yang dihasilkan antara 6 sampai 20 kV ya. Ini tegangan keluaran dari generator ya yang ada di pembangkit. Nah, prinsip kerja pembangkit secara umum ya, jadi pembangkit listrik adalah suatu rangkaian atau alat atau mesin yang merubah energi mekanikal menjadi energi listrik ya. Rangkaian alat itu ya, rangkaian alat yang ada di pembangkit ada turbin dan generator ya. Jadi turbin itu fungsinya untuk memutar generator ya. Nah, bagaimana turbin itu berputar itu tergantung pada sumber energi yang dipakai ya. Sumber bahan bakar ya, misalnya PLTA berarti air ya, airnya tekanan tinggi untuk mutar turbin. PLTU uap ya, berarti uap yang tekanan tinggi itu untuk mutar turbin uap.
Ada turbin gas, yaitu udara ya, udara yang dipanaskan ya, yang airnya mempunyai tekanan tinggi, juga untuk memutar turbin gas ya. Itu fungsi dari turbin ya. Turbin berputar ya, dikopel ya, disambung dengan generator ya, sehingga generator listrik ikut berputar dan akan menghasilkan energi listrik ya. Nah, secara umum di sini ya, ini penggerak mulanya. Penggerak mula seperti di sini adalah turbin ya. Nah, bagaimana turbin itu berputar? Maka ini contohnya air ya. Air disalurkan ke turbin ya, turbin air di sini ya, sehingga turbin berputar. Airnya tentunya yang mempunyai tekanan tinggi ya. Semua yang dimasukkan ke turbin itu medianya harus tekanan tinggi. Air, uap ya, udara, semua harus punya tekanan yang tinggi. Nah, sehingga turbin berputar. Nah, ini ya, dikoppel dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, ini generatornya ya, generator AC ya. Nah, kita masuk ke pembangkit ya. Kita bahas sedikit tentang pembangkit, macam-macam pembangkit tadi. Yang pertama adalah PLTD ya, pembangkit listrik tenaga diesel ya. Ya, jadi pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel ya, sebagai penggerak utamanya. Nah, ini yang beda dengan pembangkit yang lain ya, yang tadi. Kalau PLTA, PLTU, PLTG itu menggunakan turbin. Kalau PLTD menggunakan mesin diesel untuk menggerakkan generator ya. Untuk cara kerjanya, untuk PLTD ya hampir sama dengan mobil-mobil diesel itu ya. Jadi dengan cara membakar bahan bakar minyak gitu ya, menggunakan tekanan udara yang sangat tinggi ya, dalam ruang pembakaran mesin, sehingga akan menggerakkan engkol-engkol di silinder situ, di blok mesin ya, dan akhirnya menghasilkan putaran gitu ya. Nah, putarannya untuk menggerakkan generator. Kalau di mobil, putarannya untuk menggerakkan ya roda mobil ya, ban mobil gitu ya. Nah, ini contoh dari PLTD ya. Sama dengan mobil-mobil seperti pada umumnya untuk mobil diesel ya. Ada radiator sebagai pendingin, ada knalpotnya ini untuk membuang gas buangnya ya. Ada generator, ini generatornya ya. Dan ada sistem pelumasnya. Ini blok mesinnya ya, di sini. Penghasil gerak itu di sini ya. Gerak putar. Nah, ini blok mesinnya ya. Ya, kalau dilihat sepintas alat-alat bantu pada PLTD ya sama dengan mobil ya. Ada sistem buangan, knalpotnya, tangki bahan bakar ya. Ada baterainya, ada pompanya di situ. Ada sistem pendingin ya di radiator ya. Yang beda mungkin cuma ada generator kalau PLTD. Ya, ini prinsip kerjanya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya, sesuai dengan namanya ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah tenaga air gitu ya, energi airnya ya. Di sini PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dari air ya,
dan kinetik untuk menghasilkan listrik. Nah, di PLTA ya, tentunya kalian kalau pernah lihat, mesti airnya ya di sini misalnya ada sungai dibendung gitu ya. Airnya dibendung supaya apa? Airnya dibendung supaya nambah ketinggian. Ya. Makin tinggi, maka tekanan air yang disalurkan ke turbin itu makin besar. Ya, tekanannya makin besar. Demikian juga dengan jumlah airnya. Ya. Ini komponen di PLTA ya. Misalnya ini bendungannya tadi ada terowongannya. Nah, ini ada pipa pesat. Ya, pipa pesat ini untuk menghubungkan atau menyalurkan air dari bendungan ke turbin. Ini ada turbin. Ini ada generator. Ya. Nah, ini ketinggian. Ya. Kalau dibendung airnya makin tinggi permukaannya, maka tingginya akan menambah. Ya. Ya, kalau di PLTA ya ada tentunya komponen yang penting adalah bendungan, pipa pesat, ya, turbin, dan generator. Ya. Ini prinsip kerjanya. Kalau ini ya bendungannya, di sini tentunya ada pintu air, ya, untuk untuk ya supaya sampah tidak bisa masuk ya, disaring gitu ya. Dialirkan lewat pipa pesat. Ya. Nah, di sini ada semacam ya untuk mengatur debit air di sini. Ya. Nih, kayak keran itu ya, keran kan bisa dikecilkan, dibesarkan gitu ya. Misalnya jumlah air yang tersedia makin sedikit, maka ini kerannya diperkecil gitu ya, sehingga nanti ya yang dihasilkan generator juga makin kecil gitu ya. Ya, ini ketinggian. Ya, ini turbinnya. Ya. Ini turbinnya ya besar ya. Bisa kalian lihat, ini turbin di sini di bawah. Ya. Terus di atas ada generator. Ya, ini lantainya biasanya. Ini ada orang di sini, ya. Ini besar. Ya. Ini ada gambar orang ya. Bandingkan nih. Ya. Ini besar. Ya. Ya tergantung kapasitas PLTA-nya sendiri ya. Kalau memang ketinggiannya ya hanya kurang, tinggi jatuh airnya sedikit atau kecil ya, turbinnya ya ngikuti yang kecil gitu ya. Nah, ini jenis turbin ya. Ini turbin air ya. Jadi prinsipnya ya sama, kalau ada tekanan air yang tinggi, maka ini karena ini kayak disemprot gitu ya, ini berputar gitu ya. Nah, ini pipa pesat tadi ya. Ini untuk menyalurkan air dari bendungan ke turbin di bawah sini. Ya. Nah, kita lihat di sini dari persamaan ini ya, P sama dengan 9,8 H kali Q ya. H adalah debit air. H adalah tinggi jatuh, Q-nya debit air ya. Kita lihat di sini ya, H tinggi jatuh air di sini. Ya. Jadi kenapa di PLTA itu harus dibendung airnya gitu ya, supaya nambah ketinggian ya, nambah ketinggian. Makin tinggi maka P-nya akan nambah ya. Nah, Q di sini debit air seperti tadi, ini kaitannya dengan ini tadi ya, ini ya,
keran tadi ya, bisa dikecilkan, dibesarkan, tergantung jumlah air yang tersedia ya. Nah, kalau memperhitungkan efisiensi ya di situ kan ada turbin dan generator ya. Efisiensi turbin, efisiensi generator ya dimasukkan ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah PLTU. Prinsip umum di PLTU ya. Ini PLTU itu bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya adalah batu bara ya, yang banyak dibangun sekarang ya, batu bara. Ya. Pada PLTU air dipanaskan dengan bahan bakar batu bara ya, di boiler ini namanya boiler atau ketel ya. Jadi ada air dimasukkan pipa-pipa gitu di boiler sini ya, dipanaskan sehingga berubah jadi uap ya. Dan uap tadi tentunya yang mempunyai tekanan tinggi ya, dialirkan ke turbin ya, sama dengan yang terjadi di turbin air tadi ya. Baik air maupun uap di sini itu tekanannya tinggi sehingga akan memutar turbin dan akhirnya akan memutar generator ya. Nah, ini batu bara kalau belum pernah lihat ya. Nah, ini bagian-bagian utama dari PLTU. Ada ketel atau boiler di sini. Ini fungsinya untuk sebagai penghasil uap ya. Ada air di sini dipompa masuk ke ketel atau boiler menghasilkan uap. Uapnya masuk ke turbin ya. Uap keluar dari turbin masuk ke kondensor, berubah jadi air lagi, masuk ke ketel lagi ya. Turbin merupakan penggerak utama ya, tadi generator sebagai penghasil listrik ya. Nah, ini juga PLTU ya. Ini batu baranya ya, dimasukkan ke ruang bakar di boiler ini gitu ya. Dan airnya di sini ada dipompa ya, masuk ke boiler, berubah jadi uap, masuk dialirkan ke turbin, turbin berputar gitu ya. Nanti masuk ke kondensor jadi air lagi. Begitu selanjutnya ya, ini dibaca sendiri. Ini turbin uap. Nah, selanjutnya adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya. Jadi jangan bayangkan kalau namanya pembangkit listrik tenaga gas pakai gas-gas seperti yang di rumah itu ya, bukan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah udara yang dipanaskan. Nanti saya jelaskan dengan ada gambarnya ya. Ya, jadi sebagai penggerak ya, generator menggunakan turbin gas. Ya. Nah, ini ya. Di PLTG komponen utama adalah kompresor, ada ruang bakar, ada turbin dan generator. Ya. Nah, kompresor di sini ya, pertama-tama mengisap udara ya, dihisap sampai mempunyai tekanan tinggi ya. Tekanan tinggi baru dialirkan ke ruang bakar. Nah, udara yang keluar dari kompresor dibakar ya, maka yang keluar dari ruang bakar adalah udara yang mempunyai suhu tinggi dan tentunya tekanan yang makin tinggi ya. Baru dialirkan ke turbin seperti turbin sebelumnya ya. Turbin berputar
ya, turbin berputar sehingga memutar generator, ya. Dan udara panas tadi keluar dari turbin terus dibuang. Ya, ini untuk PLTG, ya. Itu tadi ya, sama dibaca sendiri. Ini turbin gas. Nah, yang terakhir adalah PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Ini merupakan pembangkit gabungan, ya, gabungan antara PLTG dan PLTU, ya, dan merupakan pembangkit yang efisien gitu ya. Kalau PLTG itu pembangkit yang paling boros ya, karena menggunakan minyak, ya, boros. Tapi kalau digabung begini jadi murah gitu ya. Nah, gini, jadi PLTGU itu ada 2 unit, ya, ada 2 unit. Yang atas ini adalah PLTG, yang bawah adalah PLTU. Nah, prosesnya seperti yang tadi, kompresor menghisap udara, dimasukkan ke ruang bakar, ya, udara tekanan tinggi, dialirkan ke turbin, turbin berputar, memutar generator, ya. Nah, udara panas tadi, ya, yang keluar dari gas turbin gas ini dialirkan ke boiler, ya, di PLTU, ya. Di sini ada aliran air masuk pipa, ya, dipanaskan dengan udara panas tadi berubah jadi uap, ya, uap tekanan tinggi untuk mutar turbin uap, dan akhirnya generator berputar. Ada 2 unit di sini, ya. Artinya pembangkit ini menghasilkan dua kapasitas gitu ya. Dari PLTG ada, dari PLTU ada, meskipun dari PLTU-nya mungkin lebih kecil ya, lebih sedikit, ya. Berarti ada 2 generator. Oke, dibaca sendiri ya. Nanti sudah saya jelaskan sepintas, ya. Nah, ini gardu induk, ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi gardu induk itu ada 2, ya, dari sistem, ya. Ya, maksudnya dari kalau ditarik garis tunggal gitu ya, dari pembangkit, ya, dari pembangkit masuk gardu induk, ya. Jadi tegangan, ya, jadi tegangannya dari pembangkit dinaikkan, ya, baru masuk ke saluran transmisi, ya. Nah, di akhir, ya, maksudnya sebelum masuk ke saluran distribusi itu ada gardu induk penurun tegangan, ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi selain untuk menaikkan, menurunkan tegangan, gardu induk itu melakukan pengukuran, ya, tegangan, ya, arusnya, frekuensinya sebelum ditransmisikan diukur dulu, dilihat, ya, gitu ya. Dan juga untuk mengatur penyaluran daya ke gardu induk distribusi melalui saluran transmisi, ya. Ya, kalau sebetulnya kan saluran transmisi itu enggak satu gitu ya. Nah, itu diatur, ya. Yang gardu induk A berapa, gardu induk B berapa gitu ya. Itu tergantung permintaan atau tergantung beban masing-masing gardu induk, ya. Ini gambar dari gardu induk. Ini trafonya, ya, contoh gitu ya, contoh trafo.
Ya. Jadi trafo ini di gardu induk ya untuk menaikkan tegangan keluaran dari generator 22 kV menjadi 500 kV. Ini trafonya. Ya, ini tegangan dari pembangkit, ini tegangan yang masuk ke saluran transmisi. Ya, ini kontrol roomnya. Ya. Oke, selesai ya. Oke ya. Saya ingatkan lagi buat rangkuman tugas individu. Ya. Nanti berarti pertemuan berikutnya adalah saluran transmisi. Ya, kalau memungkinkan saya gabung dengan saluran distribusi. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa lewat WA grup ya. Di grup WA itu tanyakan, tidak apa-apa. Ya. Ya, jadi kenapa harus bikin tugas, bikin rangkuman gitu ya, supaya Anda belajar. Kalau ada yang kurang tahu, nggak tahu ya silakan tanya, atau bisa tanyanya bisa ke Google, mungkin lebih jelas, mungkin ya gitu ya. Oke ya, gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.